Hola Med Buddies, welcome back to this channel and today's episode is about airway management part 1. Jadi kalau misalnya kita dengar tentang airway management, pasti yang keluar di kepala kita itu adalah oh ini pasti ATLS, Advanced Trauma Life Support. Dan ya, airway management adalah step pertama yang harus kita lalui kalau kita lagi belajar tentang A, B, C, D, E alias si tatanan dari ATLS itu sendiri. Kenapa sih airway itu penting banget sampai diletakin di nomor 1 dalam tatanan ATLS? Karena kalau misalnya terjadi gangguan pada jalan nafas, tentunya kita akan menemukan pasien itu kesulitan dalam bernafas. Kesulitan bernafas akan menyebabkan pasien akan kekurangan oksigen di dalam darah. Kekurangan oksigen menyebabkan tidak adekuatnya kadar oksigen di dalam darah yang terhantarkan ke organ-organ vital seperti otak, jantung, paru, dan organ-organ lainnya. Dan hal ini tentunya akan lead to death kalau misalnya kita tidak tangani dengan cepat dan benar. Oke, sekarang kita udah tahu kalau airway itu penting banget. Nah, gimana sih cara kita tahu? Kita bisa tahu lewat tanda objektif dari obstruktif jalan nafas. Pertama, kita bisa lakukan observasi pada pasien untuk mengetahui apakah pasien mengalami agitasi. Agitasi bisa aja terjadi dalam kondisi hipoksia. Terus juga cyanosis, ada nggak? Membiru nggak ujung-ujung kuku pasien? Area-area perifer daripada tubuh pasien. Terus ada nggak suara tidak normal? Nanti kita bahas apa aja. Terus apakah pasien ada bertindak abusif? Ada bertindak kasar sebagai efek samping daripada hipoksia? Itu perlu kita perhatiin. Nah, sebenarnya cara paling mudah untuk mengetahui nafas pasien kita ini masih paten atau enggak sih adalah ngelihat apakah pasiennya masih bisa bicara atau enggak. Kalau masih bisa, berarti masih paten dan kita bisa lanjut ke step selanjutnya, itu breathing. Kalau misalnya tidak, maka kita harus curiga adanya trauma servikal atau trauma lainnya. Nah, ini kondisi-kondisi atau trauma-trauma yang bisa menyebabkan gangguan airway ya teman-teman. Jadi ada trauma maksilofacial, trauma leher, dan trauma laringeal. Untuk trauma maksilofacial, ini adalah trauma yang biasanya terjadi pada kecelakaan lalu lintas. Trauma maksilofacial ini sendiri bisa menyebabkan fraktur dan dislokasi yang berdampak pada nasofaring dan orofaring. Dan juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan, bengkak, meningkatnya sekresi, gigi patah, yang nantinya akan menyulitkan untuk menetapkan patensi jalan nafas. Oke, next itu adalah trauma leher. Nah, trauma leher ini biasanya terjadi pada luka tusuk atau tembus pada leher yang dapat menyebabkan perlukaan pada vaskuler dengan hematoma yang signifikan. Nah, walaupun trauma itu trauma tumpul atau bahkan trauma tajam, kedua-duanya tetap bisa menyebabkan gangguan pada laring atau trakea dan juga dapat menyebabkan obstruksi jalan nafas atau perdarahan berat yang masuk sampai ke cabang trakea bronkial. Jadi sama aja, ujung-ujungnya menyebabkan gangguan nafas. Nah, kalau trauma laring, sebenarnya trauma laring itu jarang terjadi. Tapi kalau aja kejadian, bisa menyebabkan obstruksi jalan nafas yang akut. Nah, kondisi ini akan menimbulkan presentasi klinis yang bisa kita sebut sebagai triase, yaitu ada 3. Pertama, suara serak. Kedua, emfisema masuk kutan. Dan ketiga, ada fraktur yang teraba. Oke. Sekarang timbul pertanyaan lagi. Pasiennya kan biasanya pasien trauma. Nah, nggak sadar dong biasanya. Terus kita harus gimana? Kita bebaskan dulu jalan nafasnya dengan triple maneuver. Triple maneuver ini adalah 3 tindakan yang berguna untuk membebaskan jalan nafas pasien. Ada head tilt atau kita angkat dan ngadahkan kepalanya. Kedua, jaw thrust, kita alignkan atau kita tetapkan kedudukan rahangnya. Dan ketiga, chin lift, kita naikin dagunya. Setelah itu kita cek oksigenasi apakah membaik atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita benerin lagi triple maneuver kita. Dan perhatikan suara nafas, apakah ada suara nafas tambahan, yaitu snoring, gargling, dan stridor. Snoring ini adalah suara seperti mengorok yang disebabkan oleh lidah jatuh. Nah, tata laksana untuk snoring, kalau misalnya kedengeran, kita harus siapin namanya oropharyngeal airway atau nasopharyngeal airway. Dan biasanya hanya boleh dilakukan pada pasien yang tidak sadar. Jangan pernah kita pasangkan ke pasien yang sadar, oke? Karena pada pasien yang sadar ada refleks muntahnya. Nanti pasien justru muntah. Terus yang kedua ada gargling. Gargling ini suaranya seperti berkumur dan biasanya disebabkan karena adanya cairan atau darah yang menumpuk pada jalan nafas. Tata laksananya adalah suction. Kita ambil suction dan biasa kita gunakan suction yang mobile. Jadi kita sedot cairan yang ada di jalan nafas pasien. Nah, selanjutnya untuk stridor. Stridor itu adalah suara seperti serak bernada tinggi dan biasanya disebabkan karena adanya penyempitan atau terhalangnya sebagian saluran nafas bagian atas. Bisa disebabkan karena adanya benda asing. Nah, tata laksananya adalah kita keluarkan benda asing tersebut dari jalan nafas pasien.
Nah, teman-teman, menurut ATLS tahun 2018, ada hal-hal yang bisa kita cegah untuk menghindari kematian pada pasien dengan gangguan airway. Nah, hal-hal tersebut adalah hal-hal di bawah ini, yang mana sebenarnya karena saking pentingnya airway itu, kalau misalnya kita bisa menyelamatkan pasien dengan ketepatan dan kecepatan kita, berpikir cepat, bertindak cepat, kita bisa menghindari kematian pada pasien dengan gangguan airway. Mungkin sekian dulu dari episode 1 tentang Sarah Udayana tentang airway management. Sampai jumpa di episode 2 dan thank you for watching. Bye bye.